Pernahkah kalian bertanya, kenapa di Indonesia tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus darat? Apakah benar tanah yang kita pijak hari ini dulunya adalah dasar laut? Dan bagaimana bisa hewan seperti komodo dan manusia purba sampai ke sini? Nah, siap-siap, karena apa yang akan kalian dengar ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di sini, kita akan menyusuri waktu, menjelajahi sejarah geologi Indonesia, mempelajari bagaimana negeri ini terbentuk, serta mengungkap jejak perjalanan hewan dan manusia purba yang menginjakan kaki di tanah Nusantara. Bukan cuma informatif, ini adalah cerita panjang penuh keajaiban ilmiah. Indonesia hari ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 18.000 pulau. Tapi tahukah kalian? Dulu, wilayah ini bukan daratan, melainkan hamparan lautan purba yang sangat luas. Penemuan fosil hewan laut dari zaman dinosaurus menjadi petunjuk penting. Tapi anehnya, tidak ada satupun fosil dinosaurus darat yang ditemukan di sini. Mengapa? Karena pada masa itu, wilayah Indonesia masih berada di bawah permukaan laut. Baru setelah jutaan tahun dan gerakan lempeng bumi yang masif, sebagian dasar laut terangkat membentuk daratan. Proses pembentukan Indonesia tak lepas dari tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Dari sinilah muncul gunung-gunung api yang membentuk daratan. Gunung Tambora, Krakatau, hingga gunung-gunung aktif yang kita kenal sekarang, semua adalah bagian dari proses panjang subduksi. Letusannya bukan cuma mengubah lanskap, tapi juga mempengaruhi iklim dunia. Dari dasar laut hingga menjadi gugusan pulau, Indonesia lahir dari kekuatan geologi yang luar biasa. Di masa es terakhir, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Saat itulah terbentuk Sundaland, daratan luas yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Wilayah ini menjadi jembatan alami bagi hewan-hewan besar dari Asia, seperti gajah, harimau, dan badak untuk bermigrasi ke wilayah yang kini kita sebut Indonesia. Salah satu hewan yang paling unik adalah Stegodon, gajah purba yang berevolusi jadi lebih kecil karena terjebak di pulau-pulau kecil. Fenomena ini disebut insular dwarfism, hewan besar yang mengecil karena ruang hidup yang terbatas. Bukan cuma hewan, manusia juga ikut berpindah. Homo sapiens modern diperkirakan datang dari Afrika dan menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur pesisir. Mereka tiba di Indonesia bahkan sebelum letusan dahsyat Gunung Toba 74.000 tahun lalu. Di tempat baru ini, manusia tidak hanya berburu, tapi juga mulai bertani dan membangun peradaban. Di bagian timur, ada Wallacea dan Sahul, jembatan purba yang menghubungkan Papua dengan Australia. Dari sinilah hewan khas seperti kuskus, kasuari, hingga komodo mulai menyebar. Bahkan manusia purba seperti Homo floresiensis juga ditemukan di Flores, makhluk kecil seukuran anak-anak yang hidup berdampingan dengan hewan purba lainnya. Namun, segalanya berubah sekitar 19.000 tahun lalu. Es mencair, permukaan laut naik, dan perlahan Sundaland mulai tenggelam. Laut Jawa, Selat Malaka, hingga Laut Natuna dulunya adalah daratan kering. Kini, semuanya berada di bawah air. Tetapi proses ini tidak menghentikan kehidupan, justru sebaliknya. Sekitar 4.000 tahun lalu, gelombang baru migrasi datang bangsa Austronesia. Mereka membawa perahu, pertanian, dan budaya yang kemudian berbaur dengan penduduk lokal dan menjadi akar peradaban Nusantara. Jadi bayangkan, tanah yang kalian pijak hari ini dulu adalah dasar laut. Komodo berasal dari Australia. Gajah purba mengecil karena terjebak di pulau. Manusia datang dari Afrika dan menemukan rumahnya di sini. Inilah Indonesia, tanah yang lahir dari gempa, magma, dan migrasi. Sebuah negeri dengan kisah geologi dan sejarah kehidupan yang begitu menakjubkan. Dan inilah kekayaan kita yang sebenarnya. Bukan hanya sumber daya alam, tapi juga warisan pengetahuan, sejarah, dan keberagaman hayati yang tak ternilai. Jika kalian merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Tulis juga di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah belajar, karena bumi menyimpan lebih banyak cerita dari yang kita bayangkan.